Ya, analisis varian disingkat ANOVA atau bahasa Inggrisnya Analysis of Variance. Digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Nah, kita lihat. Bagian pertama disebut one way ANOVA atau ANOVA satu jalan. Nah, di sini saya sudah menanyakan ChatGPT supaya dia aja langsung membuatnya. Nah, apa itu one way ANOVA? Nah, kita besarkan. Nah, one way ANOVA atau analisis varian satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok berdasarkan satu faktor atau variabel bebas. Tujuannya adalah mengetahui apakah ada perbedaan signifikan. Contohnya, mengetahui apakah rata-rata kepuasan pelanggan berbeda berdasarkan 3 jenis layanan. Kedua, mengetahui apakah hasil belajar mahasiswa berbeda berdasarkan metode pengajaran. Nah, rumus dasarnya adalah variasi antar kelompok atau between group dibagi dengan variasi dalam kelompok. Kalau digambarkan F sama dengan MS. Nah, between dibagi MS within. Nah, di mana MS between ini merupakan turunan MS within turunan ini, SS itu sum square, DF degree of freedom. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Ini nanti cara mengambil keputusannya. Nah, masuk kita studi kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas kerja di antara karyawan dari 3 divisi berbeda di perusahaan X. Nah, dia ingin melihat perbedaan produktivitas rata-ratanya. Pertama, divisi 2 skor produktivitas. Pertama, divisi produksi, ini skornya. Pemasaran, ini skornya. Keuangan, ini skornya. Nah, jadi diambilnya 15 karyawan. Diambilnya 5 orang masing-masing dari 3 divisi ini. Masing-masingnya 5. Nah, tentu semua harus setiap yang namanya statistik inferensi, nah, kita kan ingin memberi arti, maka permasalahannya adalah titik 2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas dari 3 divisi. Nah, inilah permasalahannya, divisi. Nah, tentunya kita ingin menjawab permasalahan. Kan di dalam statistik itu permasalahan baru ada jawaban sementara. Itulah dia hipotesis. Nah, hipotesis selalu ada 2. Berarti pertama, hipotesis awal atau H0. Hipotesis A0 kita adalah ini. Tidak ada perbedaan. Kan ditanya apakah ada perbedaan? Tidak ada. Hipotesis 1. Ada perbedaan. Nah, berdasarkan hipotesis inilah kita mencoba menjawabnya. Nah, pertama tentunya kita membuat dahulu, ya, karena kalau kita hitung secara manual, ya, ini akan lama sekali. Nah, kita coba saja, kita copy, kita foto ininya, datanya. Nah,
Udah, kita buka SPSS kita. Nah, ini dia. Kita geser kemari. Oh, nggak usah dipoto lah, kita lihat aja di sini langsung. Nah, kita besarkan. Pertama, kita masukin ke variabel view. Kita tulis di sini divisi. Nah, baru produktivitas. Nah, oke. Desimal kita buang. Nah, karena divisi tadi ada 3, ya, produksi, pemasaran, keuangan, maka kita bikin dia. Kita kasih values. Ya, nih. Untuk nilai 1 itu divisi namanya produksi. Kita add. Nilai 2 itu divisi apa tadi? Pemasaran. Nah, pemasaran. Kita add. Ketiga itu adalah divisi keuangan. Kita add. Kita oke kan. Dah. Nah, sekarang kita ingin memasukkan angka-angkanya. Kita klik data view. Nah, divisi ini kok ini pula ya. Ini kan hanya 5. 1 1 1 1 1. 2 2 2 2 2 3 3 3 3, karena hanya 15 orang kan. 3 3. Dah. Berarti tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini saya keluar dulu dari sini supaya dapat yang ini. Nah, produktivitas pertama 80, enter. 85, enter. 78, enter. 90, enter. 88, enter. Baru 75, enter. 70, enter. 73, enter. 78, enter. Baru 74. Baru 92, 88, 94, 89, 91. Nah, udah masuk semua angkanya. Sekarang kita ingin mengujinya. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Udah kita masukkan semua kemari. Nah, pertama kita disuruhnya klik analyze comparemin one way ANOVA. Produktivitas ke dependen, divisi ke faktor. Nah, kita coba, saya besarkan layarnya. Analyze. Baru kita lihat tadi comparemin. Nah, one way ANOVA. Nah, kita lihat produktivitas dipindahkan ke dependen, divisi masukkan kembali. Nah, apalagi katanya? Udah. Klik option, centang deskriptif, baru homogeneity varian test. Nah, klik continue. Nah, klik option. Mana option ini? Nah, kita klik lah. Centang homogeneity varian test. Kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, dapatlah dia. Sekarang apa yang disuruh? Nah, kita lihat. Di mana kita pertama membuka statistik deskriptifnya untuk mengetahui rata-rata dari setiap divisi. Nah, hasil yang ini kemungkinan akan berbeda dengan yang di SPSS. Kenapa? Karena SPSS kita tentunya yang di ChatGPT itu kan dia hanya dibuat-buatnya aja angkanya. Nah, kita lihat kenapa kok nggak ada deskriptifnya. Nah, berarti kita ada kesalahan. Kesalahan apa? Tidak kita centang. Nah, kita ulang lagi. Kita besarkan. Analyze comparemin one way ANOVA. Kita lihat option. Nah, kita lihat ini kita tidak centang deskriptif, makanya tidak keluar deskriptifnya. Kita klik continue, kita okekan. Nah, di sini baru ada dia deskriptif. Ini dia muncul bacaannya deskriptif.
Yang mana yang mau kita perlukan? Yang kita perlukan adalah yang ini, rata-rata. Di mana produksi rata-ratanya 84,20, pemasaran 74, keuangan 90,8. Jadi rata-rata paling tinggi adalah keuangan, nomor 2 adalah produksi, nomor 3 adalah pemasaran. Nah, kalau kita lihat di situnya. Nah, apalagi yang perlu dilihat setelah kita tahu? Nah, kita lihat uji ANOVA, di mana yang perlu kita lihat di situ adalah berapa signifikannya saja. Ini sig. Nah, itu di mana letaknya? Di sini. Kita lihat yang kita klik tadi, home. Ini ANOVA yang ini. Nah, ini ANOVA. Yang perlu kita lihat adalah F dan sig-nya. Nah, tadi dikatakan jika sig lebih besar dari 0,05, maka kita lihat tadi ada di buku ini dikatakan. Nah, ada di sini dikatakannya. Mana tadi soal? Nah, ini. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, nilai sig lebih besar dari 0,05. Oh, ini tadi melihat homogen atau tidak. Ya. Jadi masuk dulu kita ke uji homogenitasnya. Yang ini. Ini pun dilihat dari nilai sig-nya aja. Nah, ini kita lihat rata-rata dari ini 0,112. Ini 0,204, 0,215, 0, semuanya sig-nya berarti sig lebih besar dari 0,05. Nah, ini kan lebih besar semuanya. Maka berdasarkan hal ini ya, dapat kita katakan artinya dia semua homogen variannya ya. 2,14 kita lihat tadi di sini. Ini nggak ada kan, nggak sama kan? Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk nilai ANOVA-nya kita lihat bahwa sig-nya tadi ini dia 0,00, berarti sig lebih kecil dari 0,05. Maksudnya apa? Kalau kita masukkan di sini 0,000, tentunya dia lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini dikatakan bahwa kita menolak H0. Tadi dari kita sebutkan di sini. Kalau kita tolak H0, berarti yang kita terima adalah H0 kita tolak. Kita coret H0, berarti H1 yang kita terima. Artinya ada perbedaan rata-rata produktivitas antar divisi. Itu dia. Nah, terus kalau kita mau melanjutkan ya, kelompok mana yang berbeda? Nah, bisa kita lakukan dengan post hoc. Ya, kita coba lakukan. Kita kecilkan layar, kita masuk kemari. Kita besarin. Nah, analyze comparemin one way ANOVA. Nah, kita klik post hoc. Nih, yang ini. Kalau tadi kan kita klik option. Ini post hoc. Nah, kita klik. Nah, apa saja katanya? 2K. Apa tadi katanya? 2K. Continue, oke. Kita continue, kita oke kan. Nah, muncullah di bawah ini post hoc test. Nah,
Di sini kita lihat apanya yang dilihat dari di sini artinya kelompok mana yang berbeda. Nah, kita lihat hasilnya untuk produksi dan pemasaran. Nah, ini ya kita lihat, ini dia. Produksi dan pemasaran. Nah, kita lihat di sini. Lebih kecil. Nah, kita lihat apakah lebih kecil di sini. Siknya mana? Siknya. Oh, tidak ternyata. Nah, dari mana? Lihat. Nih ya, kita tengok yang ini ya. Produksi dengan pemasaran. Siknya kita lihat 0,02. Ini lebih kecil. Produksi dengan keuangan 0,037. Lebih kecil. Pemasaran dan produksi 0,02 lebih kecil. Pemasaran dengan keuangan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Keuangan dengan produksi 0,37. Keuangan dan jadi semuanya lebih kecil dari 0,05, berarti kita tolak H0 seperti yang tadi. Dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara produksi dan keuangan. Produksi dan keuangan. Coba kenapa hanya produksi dan keuangan? Kita lihat dulu ya. Coba kita lihat. Produksi semuanya lebih kecil. Semana ini? Tidak ada yang semua. Mau produksi dengan pemasaran, mau produksi dengan keuangan, tetap semuanya lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, malah di sini hak grupnya. Ini nggak apa-apa. Yang pasti kita tahu bahwa kesimpulannya ada perbedaan signifikan antara produktivitas antara divisi. Divisi keuangan memiliki produktivitas tertinggi. Ini dari tadi deskriptifnya. Nah, divisi pemasaran terendah 74. Tapi capek kali kita melihat sampai ke posok ya kan, padahal intinya cuma di sini. Nah, terus ini perbedaan signifikan itu padahal kita cukup buka yang ini saja. Apakah ada perbedaan? Nah, dari sini aja uji F nih. Dari ANOVA-nya. Nah, ada perbedaan karena apa? Nilai SIK-nya lebih kecil. SIK itu artinya signifikan. Itu artinya ya 0,05. Lebih kecil berarti terdapat perbedaan. Ya, oke. Nah, dah kita lihat. Nah, sekarang kita kembali ke buku ajar kita. Nah, kita lihat. Nah, inilah kalau kalian hitung secara manual, beginilah dia. Pertama hitung dulu jumlah kuadratnya, baru tentukan derajat bebasnya, rata-rata jumlah kuadrat, panjangnya nggak ampun ya kan. Nah, inilah kalau kalian secara manual, habis waktu. Nah, sekarang kita masuk ke topik bagian B. Tadi one way ANOVA. Nah, ini one way analisis satu jalan group within treatment. Nah, ini kita lihat one way ANOVA group within. Nah, ini kita copy saja. Oh, mungkin nggak bisa di copy nih. Nah, kita masukkan aja one way ANOVA group within. Dah. Tadi udah saya apakan, tulis di sini, tinggal copy. Kita suruh aja GPT membuatnya, capek kita ya kan. Nah, kita suruh dia paste. Nah, buatnya. Saya suruh tuliskan teori
studi kasus, data, dan cara penyelesaian menggunakan SPSS dengan dibuatnya lah. Nah, di sini kita lihat teori one way ANOVA within group ini sering disebut juga repeated measure. Artinya apa? Pengukuran berulang. Nah, kita lihat atau repeated measure ANOVA. Nah, di sini ketika digunakan ketika pertama subjek sama diukur berkali-kali pada kondisi atau tahap yang berbeda. Kita ingin tahu apakah rata-rata pada beberapa tahap waktu atau kondisi yang itu berbeda secara signifikan. Nah, ini kayak kita psikotes. Ada pretest, ada post-test 1, post-test 2. Nah, contohnya ada nilai siswa, ada pretest, post-test 1, post-test 2. Nah, jadi faktornya 1, yaitu waktu misalnya. Tapi levelnya lebih dari 2. Misalnya sebelum, sesudah 1, sesudah 2. Nah, ANOVA between group ini ya berbeda dengan between group. Tiap kelompok berisi orang yang berbeda. ANOVA between group orangnya sama, tapi kondisinya yang berubah. Tujuannya menjawab pertanyaan apakah terdapat perbedaan rata-rata skor, misalnya kinerja, kepuasan antara beberapa kondisi waktu yang diukur pada subjek yang sama. Asumsinya data interval atau rasio. 2. Berdistribusi secara normal. Sparsity-nya kesamaan varian perbedaan antara pasangan waktu diuji dengan McLeod test sparsity di SPSS. Jika sparsity terpenuhi, gunakan baris sparsity assume. Jika tidak terpenuhi, gunakan koreksi Greenhouse Geyser atau Hunfield. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Sebuah perusahaan mengadakan program pelatihan produktivitas. Peneliti ingin mengetahui apakah pelatihan tersebut meningkatkan produktivitas kerja. Nah, jadi produktivitas diukur 3 waktu. Sebelum atau pra atau pre, 1 bulan sesudah pelatihan pos 1, 3 bulan setelah pelatihan pos 2. Karyawannya sama, diukur 3 kali. Nah, inilah dia. Nah, kita lihat. Di sini ada angka-angkanya. Sekarang kita coba praktekkan di SPSS. Sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu hipotesisnya. Tadi permasalahan yang ditanya adalah, apakah ada pelatihan meningkatkan produktivitas kerja, ya 10 karyawan. Jadi ada nggak perubahan ini? Nah, kita lihatlah. Kita keluar dari sini, kita buka SPSS kita. Nah, ini kita geser kemari. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini supaya bersih ya, di variabel ini kita hapus. Ini kita hapus, kita delete aja. Cup, habis. Nah, kita bikin di sini pelatihan. Baru skor. Nah, ceknya sama lah itu ya. Pelatihan. Nah, kita kasih values dia. 1 pre ad. 2 kita kasih dia pos 1 ad. 3 ya pos 2 ad. Oke, kita masukkan. Nah, kita masuk ke data view. Karena ini tadi 10 orang, 10 orang ya, makanya kita tinggal masukkan 1 sampai 10.
2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, kita lihat. Udah sampai mana dia? Sampai 20. 2, 2, 2, 2, 20. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, udah sampai mana dia? Nah, sampai 30. Pas. Nah, sekarang kita tinggal masukin skornya. Ini kita kecilkan dulu supaya nampak. Di sini, nah, 70, 65, 68, 72, 66, 69, 71, 67, 64, 70. Pas. Baru 75, 72, 74, 76, 70, 73, 78, 72, 69, 76. Pas. Baru pos 2, 80, 78, 79, 82, 75, 77, 83, 76, 74, 81. Pas. Oke. Nah, sudah masuk semua datanya. Nah, kita lihat di sini. Hipotesisnya. Hipotesis awal atau H0. Tidak ada perbedaan rata-rata produktivitas antara PRI pos 1 dan pos 2. Hipotesis alternatifnya atau H1. Ada perbedaan rata-rata produktivitas minimal di salah satu waktu. Nah, caranya di SPSS kita lihat, udah kita masukkan. Nah, pertama kita buka adalah analyze GLM repeated measure. Baru diisi within subject factor name. Di situ waktu. Number of level. Diisi 3. Klik add. Muncul waktu 3. Klik define. Nah, kita coba praktekkan. Kita buka. Nah, ini dia. Kita pertama klik analyze. GLM. Ini dia GLM. GLM itu artinya General Linear Model. Nah, ya kan, kita ulang lagi. GLM repeated measure. Nah, faktor 1 dia kita bikin di sini waktu. Number of level 3. Kita sebetulnya nggak perlu lagi nih karena udah kita rubah di sini. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Answer 2 dari 69. Number of level waktu 1. Ya, kok nggak mau ya? Kita lihat tadi. Within subject factor name. Nah, mana dia tadi? Coba ya. Analyze GLM. Dia GLM biasa. Repeated measure. Nah, di sini number of level kita lihat within subject ketik waktu. Baru levelnya 3. Nah, 3 klik add. Baru akan muncul add. Ini kita klik waktu. Sebetulnya ialah pelatihan aja lah karena kita udah sempat ngetik pelatihan. 3 kita klik add. Oh, nggak boleh duplikasi, harus kita bikin waktu. Nah, add dah. Baru di jendela berikutnya within subject pre post ke kotak ketiga. Nah, pindahkan within subject berikutnya. Within subject berikutnya. Nah, ini dia udah. Baru kita pindahkan pre ke kotak pertama. Oh,
Pri ke kotak bernama. Kemudian tadi add waktu, baru kita define. Dah masukkan. Wak makan kolak pala awak. Aduh. Nah, ada kesalahan kita. Nah, kesalahannya apa? Di sini kita gabung dia. Dia minta dipisah. Ya udah kita pisah. Kita bikin di sini. Nah, ini kita bikin pos 1, pos 2. Nah, kita bikin, dia maunya seperti ini. Kita bikin. Oke. Nah, kita ambil lagi. Kita pindahkan aja datanya. Nah, ini kita copy, pindahkan ke ini kita pindahkan ke pos 1. Salah. Nah, ini kita masukkan ke pos 1. Copy. Nah, ini tadi masukkan sampai 10. Copy, masukkan kemari. Nah, yang ini mulai dari 21 sampai 30. Kita copy, masukkan kemari. Nah, salah kita. Itu orang bawah. Kita masukkan sini. Dah. Nah, tadi kita lihat analyze GLM repeated measure. Kita bikin di sini waktu. Levelnya 3. Udah ada, ya ampun. Udah ada ini. Nah, dari sini kita define. Nah, kita masukkan pri ke 1. Nah, pos 1 ke 2. Pos 2 ke 3. Nah, baru apa lagi katanya? Nah, klik tombol option display main. Nah, kita klik option, ini dia. Option, wrap. Display main for. Nah, kita centang descriptive, estimate of effect, homogeneity test. Klik continue. Nah, udah. Opsional, ini boleh dilakukan oleh tidak. Klik OK. Udah semua, kita klik OK. Cerep. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat di sini. Deskriptifnya kita lihat. Ini paling penting. Nah, homogenitas. Nah, ini dia. Rata-rata. Untuk pretest 68,2. Apakah sama? Kita cek. Wrap. Betul, sama. Pos 1 73,5. Cek. Sama. Pos 2 78,5. Sama juga, ini dia. Nah, jadi dari ketiganya ini naik. Nah, dari pos 1, pos 2. Nah, sekarang kita menggunakan untuk sparsity-nya. Nah, apakah asumsi terpenuhi atau tidak? Nah, kita lihat dari sparsity assumed. Nah, dari mana kita lihat? Ada di sini. Nah, sparsity. Nah, ini dia. Mostly test of sparsity. Kita lihat saja nilai sig-nya. Ini dia. Wrap 0,027. Kita lihat di sini. Apakah ya? Nah, kita lihat. Tadi sparsity sig sama dengan 0,027. Nah, 0,027 ya kan? 0,027 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini. Jika sig lebih besar, maka asumsi sparsity terpenuhi. Nah, jika sig tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan katanya greenhouse geyser atau Hunefeld.
Nah, karena 0,027, oh iya, alah. 0,027. Kok lebih, iya. Coba kita lihat dulu mananya ya. Ih, tengoklah nih, ini kan lebih kecil. Kok dibilangnya 0,2? Mau celitesik. Salah dia ini. Oh, ini kok dia hasilnya ini lebih kecil lah. Kalau 0,2 iyalah. Berarti yang kita hitung ini sparsity tidak terpenuhi. Nah, tidak terpenuhi, maka greenhouse gaser. Nah, kita coba menggunakan. Nah, kita lihat. Nah, di sini within subject. Karena tadi tidak terpenuhi, ini coret. Yang kita gunakan ini atau ini. Dari mana nih Pak? Yang tadi itu muncul sendiri nih weh. Bukan kita klik-klik. Muncul sendiri dia. Katanya di sini. Nah, kita gunakan sparsity-nya. Lihat uji F-nya. Jika sparsity terpenuhi. Nah, kita lihat F-nya di sini. Nah, semua ada weh. Tenang aja. Kita karena tadi tidak terpenuhi, yang ini kita pakai. F-nya ini, makan kolak, sama semua hasilnya. Terong ini, sama semua angkanya. Ininya pun 0 semua. Ini pun 0 ya, nggak apa-apa lah ya. Yang pasti kita ketahui. Jadi kalau tidak terpenuhi, yang ini dipakai atau Hunefeld. Nah, kita hanya butuh nilai sig-nya ini aja. Nah, untuk apa? Supaya kita mengambil kesimpulan apakah lebih besar atau lebih kecil. Karena dia sig sama dengan 0,000, tentunya lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti kalau dia lebih kecil, kita tolak H0. Apa tadi H0-nya? Hipotesis dugaan awal bahwa, mana dia tadi? Nah ini, H0 ini kita tolak. Trot. Nah, tinggal ini yang kita pakai. Ada perbedaan rata-rata produktivitas minimal di salah satu waktu. Nah, ya kan? Kita lihat dia. Nah, ini nggak perlu kali, kesimpulannya aja. Kita lihat. Nah, repeated menunjukkan perbedaan signifikan. Rata-rata terus meningkat dari pre, pos 1, pos 2. Program berdampak positif untuk berlanjut. Nah, ini dari tadi F yang tadi kita lihat ya. Nah, ini ada latihan ini disuruh. Ya, oke lah. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Mudah-mudahan kita